Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Akhinal kiram, saudara sekalian yang dirahmati Allah di mana saja berada, semoga kabar sehat, kabar baik, senantiasa setia menemani saudara-saudara sekalian di mana saja berada, yang lagi di rumah, yang lagi di jalan, yang lagi di tempat tugas mungkin. Oke, pada kesempatan malam hari ini saya ingin sharing-sharing bersama-sama kita untuk memetakan diri kita, khususnya bagi adik-adik semuanya, teman-teman, anak-anak muda, kaum milenial yang mungkin lagi menyimak ini siaran, ini video. Oke, saya ingin menyampaikan di kesempatan ini mengenai konsep remaja Islam ideal dalam pandangan Islam. Karena sekarang ditengarai banyak sekali remaja-remaja, pemuda-pemuda yang kehilangan jati dirinya, kehilangan identitasnya, tidak tahu siapa dirinya, sehingga kemudian menjadikan kehilangan arah, kehilangan makna, dan kehilangan tujuan. Hidup menjadi hampa dan tidak tahu substansi, hakikat, serta orientasi nilai-nilai kebaikan yang ada di alam fana ini. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, ada 10 yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini, yaitu mengenai tanda-tanda remaja Islam, pemuda Islam yang harus kita jadikan sebagai pedoman, sebagai patokan ya. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama adalah remaja Islam, pemuda Islam memiliki konsep salimul aqidah, memiliki akidah yang lurus ya, akidah yang bersih, yang tercoreng, yang terhindar dari akidah-akidah batil, akidah keyakinan-keyakinan yang tidak baik, yang tidak benar. Dan ini tidak mudah untuk mewujudkan. Terus berpegang adat yang kita yakini dan kita sudah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, indikator dari karakter ini yang pertama adalah seorang remaja, seorang pemuda itu mengetahui, memahami ilmu tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah. Ilmu usuluddin, ilmu yang pokok dalam ajaran Islam. Kemudian yang berikutnya, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai remaja kalau sudah tidak ingat kepada Allah, maka dia akan hilang kendali. Akan hilang. Oke, kita lanjutkan. Jadi dia senantiasa memiliki i'tikad, memiliki niat, memiliki cita-cita, himmah yang tinggi, yang mulia, yang baik. Jadi keinginannya menjadi orang yang soleh, keinginannya menjadi anak soleh, dia semakin mendukung terhadap ciri khas yang pertama, yaitu salimul aqidah. Kemudian seorang remaja, seorang pemuda Islam itu, yang berikutnya adalah dia terhindar dari kemusyrikan. Tidak usahlah kita percaya kepada ramalan-ramalan, tidak usahlah kita percaya kepada perdukunan-perdukunan, klinik-klinik, yang itu justru semakin menjauhkan diri kita dari Tuhan kita.
Maka kita berusaha supaya kita terjauh dari kemusyrikan. Kemudian yang berikutnya kita harus memahami terhadap rukun iman, rukun Islam, dan pokok-pokok ajaran Islam yang lain. Nah, ini ciri yang pertama, saudara sekalian. Tadi apa? Salimul aqidah, yaitu akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang tidak terkontaminasi oleh penyakit-penyakit tauhid. Kemudian yang kedua, seorang remaja Islam, seorang pemuda Islam, generasi milenia Islam, yang ciri yang kedua adalah sahihul ibadah. Dia memiliki ibadah yang benar. Ibadah senantiasa dia jalani dengan tekun, dengan rajin, dengan penuh penghayatan. Ibadah-ibadah yang utama antara lain sholat 5 waktu, kemudian puasa di bulan suci Ramadan yang sebentar lagi kita akan menjalani ini, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, dia memiliki keyakinan yang mantap, keyakinan yang kokoh yang kemudian diimplementasikan dalam ibadahnya itu. Nah, ibadahnya ini merupakan ciri khas bagi seorang remaja. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa di antara 7 golongan yang nanti akan mendapatkan pertolongan di saat tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah adalah seorang remaja yang rajin beribadah, seorang remaja yang rajin ke masjid. Nah, ini luar biasa. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita berusaha ini memenuhi kriteria yang kedua, dia memiliki sahihul ibadah. Nah, apa indikatornya ini antara lain supaya untuk mengukur indikator yang jelas, yaitu dia melaksanakan sholat 5 waktu dengan benar. Jadi seorang remaja kalau sudah tidak melaksanakan sholat 5 waktu, aduh, gimana ya? Sholat aja enggak. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Kemudian dia melaksanakan ibadah-ibadah utama yang lain, kemudian mempelajari Al-Quran, kemudian melaksanakan sholat-sholat sunat dan lain sebagainya. Kita upayakan. Maka anak-anak, remaja, pemuda yang sudah rajin beribadah, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Sab'atun yudilluhumullahu yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan di saat tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, adalah remaja yang rajin beribadah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ciri khas remaja Islam, pemuda Islam, generasi milenia Islam, Muslim yang ideal. Yang ketiga adalah matinul khuluq, yaitu akhlak yang kuat, memiliki karakter yang kuat, kepribadian yang kuat, tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai macam nilai, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, oleh lingkungan dan lain sebagainya. Dia memiliki keyakinan yang mantap sehingga dia memiliki akhlak yang kuat. Dan akhlak inilah yang akan memuliakan kita. Maka Rasulullah pernah diberikan tugas yang sangat mulia. Apa itu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang mulia ini adalah dia akan menjadi buah daripada keimanan yang mantap. Maka diantaranya kita perlu untuk menjadi remaja-remaja yang menebarkan kebaikan, menebarkan senyum. Kemudian dia senantiasa menepati janji, menjaga pergaulan Islam, berprasangka baik, menjaga hati dan menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan terutama kepada lawan jenisnya. Inilah remaja-remaja yang diharapkan dia memiliki karakter yang baik, ideal di hadapan Allah dan dia. Nah, ini saudara sekalian, dan jangan lupa di antara tanda remaja yang memiliki akhlak yang baik adalah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan berharap kita akan bahagia, akan sukses kelak kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita. Oke, ini ciri yang ketiga saudara sekalian, yaitu memiliki akhlak yang kuat, karakter kepribadian yang mantap dan seterusnya. Lalu yang keempat,
Yang keempat, tanda remaja yang ideal adalah dia memiliki jasad yang kuat. Jadi fisiknya kuat, tidak sakit-sakitan, tidak dia kena apa sedikit kemudian lain sebagainya. Jadi upayakan, berusaha, ikhtiar. Kalau kita sakit, kita berusaha berobat. Karena Rasulullah suka kepada pemuda yang kuat, suka kepada remaja yang kuat. Maka dianjurkan kepada remaja, kepada pemuda untuk gemar berolahraga dan seterusnya dan seterusnya. Oke, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Ini ciri yang keempat ya. Memiliki fisik yang baik sehingga dia bisa beribadah, bisa berdakwah, bisa berjihad dengan baik. Bisa ke masjid, bisa ke musola, bisa berjihad, bisa ngajar, bisa berangkat taklim dan seterusnya dan seterusnya. Maka Rasulullah menyampaikan mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin lemah. Kekuatan fisik ini yang harus digalakkan terus. Nah, ini ciri yang keempat sekalian. Kemudian ciri yang kelima adalah memiliki wawasan yang luas. Musaqqaful fikri. Jadi memiliki wawasan yang luas. Bagaimana supaya kita memiliki wawasan yang luas? Banyak baca, banyaknya, kemudian banyak mengikuti kajian-kajian, pengajian, majelis-majelis ilmu. Syukur kalau ada yang kesempatan dia bisa menuntut ilmu di bangku-bangku kuliah, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita berusaha supaya memiliki wawasan yang luas, tidak sempit, sehingga ketika kita ada perbedaan pendapat kita bisa menghargai. Ketika kita ada sesuatu yang sekiranya belum tahu, kita bisa bertanya. Jadi memiliki wawasan yang mendunia kalau bisa. Karena sekarang era global, maka remaja-remaja ini diharapkan memiliki wawasan. Maka kita mempelajari ya, mempelajari sirah Nabi, mempelajari kisah sahabat dan seterusnya. Kita juga tidak lupa, jangan lupa kita senantiasa mempelajari Al-Qur'anul Karim. Nah, ini yang kelima saudara sekalian. Kemudian yang keenam, dia senantiasa berjuang, mujahadatun li nafsih, senantiasa berjuang mempertahankan harga dirinya, berjuang melawan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu seringkali menyuruh kepada yang mungkar. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu menyuruh kepada keburukan, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Allah. Maka caranya adalah dengan kita memakan makanan yang halalan thayyiban. Kemudian senantiasa memperbaiki diri, tidak malas, kemudian berusaha menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Kalau tidak mulai dari sekarang, kapan lagi? Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, inilah pentingnya kita mengatur waktu. Karena waktu itu ibarat pedang. Al-waktu kas-sayf. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan waktu, maka kita akan tertebas oleh pedang itu sendiri, akan tergilas oleh waktu, dan waktu tidak akan mungkin terulang kembali. Nah, nanti bisa dikaji dalam surat Al-Asr itu. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan senantiasa ingat mengingatkan dalam kebaikan dan ingat mengingatkan dalam hal kesabaran. Jadi inilah pentingnya kita mengatur waktu dengan sebaik-baiknya. Maka kita bisa mengatur kapan tidur, kapan istirahat, kapan bekerja, kapan untuk kita bermain dan seterusnya dan seterusnya. Inilah pentingnya kita menjadi generasi-generasi yang diharapkan bisa memegang tampuk kekuasaan di masa yang akan datang, sehingga kita ini tidak bingung menghadapi situasi. Kayak seperti sekarang ini kita dihadapkan kepada situasi kondisi yang di luar perkiraan kita. Maka bagi orang-orang, bagi remaja yang sudah terbiasa memahami
sudah punya wawasan yang luas, maka dia tidak akan bingung. Tapi bagi yang berwawasan sempit, dia akan bingung. Menjadi manusia-manusia yang seolah gelap matanya, tidak tahu apa yang harus dilakukan, menyikapi tidak semestinya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ciri yang ketujuh itu tadi. Kemudian yang kedelapan adalah munazamun fi suni. Dia terarah, teratur dalam segala urusannya. Jadi punya arah yang jelas, punya tujuan yang jelas, punya cita-cita yang jelas. Tidak dia seperti orang yang berjalan tidak ada tujuannya, itu bukan. Tapi dia berjalan, dia tujuannya jelas. Kemana? Mau ke sana. Pengen jadi apa? Pengen jadi ini. Dan seterusnya. Maka inilah pentingnya bagaimana dia berusaha mengatur waktu dengan sebaik-baiknya, kemudian merancang, menuliskan target-target yang harus dipenuhi, kemudian dia berusaha disiplin dalam segala hal. Kalau sudah janji jam sekian, ditepati. Kalau sudah ada rencana, diupayakan untuk bisa terlaksana dengan baik. Maka inilah ciri yang ke-8, dia memiliki keteraturan dalam segala urusan. Nah, kemudian yang ke-9 ini pemuda sudah mulai, remaja sudah mulai. Qadirun ngala kasbi, yaitu mempunyai kemampuan untuk berpenghasilan atau independen. Nabi Daud walaupun kecil dia sudah berusaha mandiri, memenuhi kebutuhannya sendiri. Maka inilah kita perlu belajar bagaimana sosok-sosok para nabi yang ketika kecil itu sudah memiliki jiwa wira swasta yang luar biasa. Nabi Muhammad ketika kecil sudah menjadi penggembala kambing. Ketika kecil sudah mulai berdagang. Para nabi-nabi yang lain juga demikian. Nah, ini kita sudah dicontohkan. Para sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang hebat-hebat semuanya. Semasa mudanya hebat. Ali bin Abi Thalib luar biasa. Sahabat-sahabat yang lain juga luar biasa. Kenapa kita tidak mengikuti jejak-jejak mereka? Maka jadilah kita seorang pemuda yang mandiri. Kita harus bisa mempersembahkan yang terbaik buat orang tua kita. Kita sudah merepotkan dari semenjak belum lahir, kita sudah dikandung oleh ibu, sudah merepotkan. Begitu lahir kita sudah merepotkan. Kemudian dibesarkan kita sudah merepotkan. Disekolahkan kita sudah merepotkan. Dibiayai kita sudah merepotkan. Saatnya kita berusaha memikirkan bagaimana supaya menjadi remaja-remaja yang mandiri. Syukur bisa memberikan yang terbaik kepada orang tuanya. Kalaupun tidak bisa memberikan yang harta yang banyak, harta yang diinginkan, fasilitas yang diinginkan oleh orang tua, minimal kita bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ayo Pak, Bu, kita berangkat pengajian di mana? Ziarah kemana? Ke Mekah, Madinah. Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, dia akan mempersembahkan yang terbaik buat orang tuanya, akan mempersembahkan mahkota di surga kepada kedua orang tuanya. Luar biasa. Jadilah Anda semuanya remaja-remaja yang memiliki kemampuan lebih, yang akan dibanggakan oleh orang tua. Orang tua akan mantuk-mantuk begini, alhamdulillah, saya punya anak ini luar biasa. Tidak sia-sia saya membesarkan mendidiknya. Alhamdulillah. Jangan sampai kita ini bikin orang tua geleng-geleng kepala gini. Astagfirullahaladzim, anakku. Nah, inilah ciri yang ke-9, saudara sekalian. Jadi memiliki kemampuan penghasilan ini. Dan ini harus dijauhi penghasilan-penghasilan yang haram, ya. Penghasilan yang maksiat, penghasilan yang dosa, dan seterusnya ini. Maka mulailah sekarang belajar. Silakan yang memiliki kemampuan menjadi YouTuber. Manfaatkan untuk kebaikan. Silakan yang memiliki kemampuan berwira swasta. Manfaatkan dalam kebaikan. Yang memiliki bakat seni, bakat budaya, silahkan. Bisa berdakwah sambil menghasilkan uang. Ini luar biasa. Nah, ciri yang terakhir adalah nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain atau bagi sesamanya. Seorang remaja yang baik,
pemuda yang ideal, dia senantiasa bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak mesti harus menjadi orang yang pandai sekali supaya bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa dengan pikiran kita bermanfaat, bisa dengan tenaga kita bermanfaat, bisa dengan lisan kita ini bermanfaat, bisa dengan tangan kita bermanfaat, bisa dengan gagasan-gagasan kita bermanfaat. Apa saja kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Maka Rasulullah pernah menyampaikan pesan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Inilah diantaranya saudara sekalian, generasi milenial yang di mana saja berada, diantara ciri-ciri remaja atau pemuda ideal, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu referensi bagi kita untuk menjadi remaja-remaja ideal. Jadilah Anda semuanya remaja ideal, kebanggaan orang tua, kebanggaan lingkungan yang akan membahagiakan dirinya, membahagiakan orang tua di dunia sampai dengan di akhirat, insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.